Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan kita ketiga. Kita membahas tentang prinsip kerja kompresor udara. Nah, kompresor udara, pengertian dan fungsinya. Apa itu kompresor udara? Kompresor udara itu adalah suatu alat yang berfungsi untuk memproduksi atau melayani angin yang bertekanan dengan cara mengisap udara luar dan dikompresikan ke dalam suatu sistem di dalam tabung kompresor itu sendiri. Nah, kompresi ini banyak kita jumpai di mana-mana. Misalnya mulai dari alat-alat pengisi angin, ya, pengecetan rumah, pembersihan, penyediaan udara, dan pembakaran ketel atau motor diesel, sirkulasi pada sistem pendingin udara, dan alat pneumatik, ya, yaitu bor angin istilahnya, rem angin misalnya, ya, atau industri dan semacamnya. Nah, macam-macam dari kompresor itu adalah berdasarkan cara mengkompresikan fluida atau udara, gas atau uap. Nah, mana kita tahu itu terdiri dari kompresi positif. Nah, kompresi positif itu yang termasuk kompresor ini adalah kompresor torak dan rotasi. Sedangkan non positif itu kompresor sentrifugal. Ya. Nah, kalau kita berbicara kompresor itu berdasarkan bentuk dan kedudukannya, itu terdiri dari kompresor vertikal, kompresor horizontal, kompresor bersilinder banyak, kompresor bentuk V, 2 silinder, ya, kompresor berbentuk I, Y, ya, 3 silinder, kompresor berbentuk X, 4 silinder. Nah, itu macam-macam kompresornya. Nah, juga berdasarkan tekanan yang dihasilkan, terdiri dari tekanan rendah, tekanan menengah, dan tekanan tinggi. Biasanya kalau tekanan tinggi ini dipergunakan untuk start mesin induk atau start mesin kapal. Itu biasanya. Nah, berdasarkan putaran juga, ya, dibutuhkan terdiri dari kompresor putaran rendah dan kompresor putaran tinggi. Itu kalau berdasarkan putaran, ya. Kalau berdasarkan konstruksinya, nah, kalau konstruksinya seperti biasa itu ada kompresor torak, kompresor arah radial atau roda gigi, dan kompresor skrup, ya, kompresor sentrifugal. Nah, ini berdasarkan konstruksi dari kompresor tersebut. Nah, kalau berdasarkan fluida yang dikompresikan, ya, itu kompresor udara seperti botol angin, kompresor gas, dan kompresor uap. Ya. Nah, kalau kompresor udara ini jelas sangat diperlukan sekali di kapal, ya. Nah, kalau berdasarkan tingkat tekanan, ya, dia mempunyai ada kompresor satu tingkat, ada kompresor banyak tingkat. Itu berdasarkan tekanan, ya, yang keperluannya masing-masing. Dan berdasarkan pengoperasiannya, ya. Kalau berdasarkan pengoperasiannya, ya, berdasarkan fungsi, ya, mesin kompresor terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan, ya. Bagian dari satu sama yang lain itu saling menunjang dan proses mengkompresi udara. Nah, kompresor dari kompresor tersebut diantaranya, ya, ada beberapa itu dia. Pertama, drain valve. Ini salah satu perangkat penting dari sebuah kompresor adalah drain valve, ya. Nah, kenapa? Karena perangkat ini merupakan bagian yang mengatur tekanan udara, ya, yang terdapat di dalam tabung penyimpanan udara. Nah, dalam tabung penyimpanan udara itu biasanya terdapat air, ya, yang merupakan efek dari perbedaan suhu udara dan dalam tabung.
dengan udara ringan. Ya, kalau kita biasa mendengar di kamar mesin itu ada gitu, itu di drain, itu artinya dikeluarkan air yang ada di dalam kompresor. Ya, nah, terus air ini dapat dibuang melalui perangkat yang disebut istilahnya dicerat. Ya, ada dicerat ya. Nah, terus selain itu, kotoran yang ikut masuk ke dalam tabung juga dapat dikeluarkan dengan alat ini. Jadi kalau kita mencerat itu, di samping air, itu ada kotoran-kotoran yang masuk di dalamnya. Nah, ada disebut fluid cooler. Nah, ini akibat proses kompresi yang dilakukan oleh mesin kompresor. Nah, suhu pada mesin kompresor itu menjadi tinggi. Apabila suhu itu dibiarkan begitu aja, tidak tertutup, kemungkinan akan mengakibatkan terjadinya ledakan. Ya, meledak. Dan yang diakibatkan oleh overhead pada mesin kompresor. Jadi itu perlunya fluid ini kan ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka pada mesin kompresor itu biasanya sudah terdapat sebuah mekanis untuk menurunkan suhu pada mesin kompresor. Ya, kompresor tidak boleh panas, kalau panas dia meledak ya. Nah, alat itu apa? Disebut dengan fluid cooler. Ya, selain mengendalikan suhu mesin kompresor, dia juga dapat mendinginkan atau mengontrol suhu tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor. Nah, nah, untuk menggunakan udara bertekanan yang telah tersimpan dalam tabung penyimpanan kompresor, kita membutuhkan selang khusus. Ya, selang khusus. Nah, selang itu digunakan untuk mengalirkan udara bertekanan sehingga dapat digunakan setiap saat. Biasanya selang ini mempunyai kemampuan untuk menahan tekanan yang terdapat pada udara tersebut sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Nah, selang itu biasanya atau umumnya terbuat dari karet dengan panjang yang bervariasi. Nah, selang itu dapat berbentuk spiral, namun ada juga yang berbentuk lurus yang digulung dengan gulungan khusus ya untuk selang kompresor, dikatakan disebut orang dengan selang kompresor. Nah, ada hose fitting. Ya, ini untuk menghubungkan hose dengan main kompresor. Digunakan sebuah alat yang terpasang pada pangkal dari hose yang kita gunakan. Nah, alat itu lazim disebut dengan hose fitting. Alat ini menghubungkan hose dengan valve ya, yang terpasang pada kompresor. Nah, hose fitting ini terpasang pada hose dengan menggunakan prosedur torque, sehingga tidak mudah terlepas. Diikat dia sekuat mungkin. Walaupun diberi tekanan tinggi, tidak akan terlepas. Nah, untuk menghubungkan hose fitting dengan valve harus pada hose fitting ini terdapat draft ya yang sesuai dengan draft yang ada pada valve. Nah, selain terpasang pada bagian pangkal, untuk menghubungkan hose dengan valve ya, hose fitting juga terdapat pada bagian ujung dari hose. Nah, fungsi hose fitting itu yang terpasang pada bagian ujung ini gunanya untuk menghubungkan hose dengan perangkat lain yang kita gunakan, seperti angin ataupun alat sejenis lainnya. Ada yang disebut dengan ball valve. Nah, ball valve ini adalah untuk menghubungkan kompresor dengan hose melalui hose fitting. Diperlukan alat khusus. Alat tersebut adalah ball valve. Ya. Selain untuk menghubungkan kompresor dengan hose maupun hose fitting, ball valve juga berfungsi untuk mengatur pengeluaran udara bertekanan dari dalam kompresor. Nah, pada ball valve ya, terdapat bola yang berlubang di tengahnya. Nah, bola ini dapat diputar dengan menggunakan tuas yang terdapat pada bagian atas ball valve. Apabila posisi lubang bola searah dengan ball valve atau terbuka, maka udara akan keluar menuju hose. Nah, namun apabila lubang pada bola dalam
valve ini mempunyai posisi yang tidak searah, maka udara bertekanan yang terdapat di dalam kompresor tidak akan keluar menuju hose. Ya. Ada yang disebut dengan filter. Nah, setiap mesin mempunyai satu bagian yang mempunyai fungsi sebagai penyaring pada kompresor. Filter yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu filter udara dan filter oli. Filter udara itu mempunyai fungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam intake kompresor. Nah, seperti kita ketahui lah, bahwa udara di sekitar kita sebenarnya bercampur dengan debu dan kotoran. Nah, filter ini mempunyai fungsi untuk mencegah debu dan kotoran tersebut masuk ke dalam kompresor. Nah, bersama dengan filter ini dipasang pada bagian yang menghubung intake kompresor dengan dunia luar. Nah, filter udara ini harus sering dibersihkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada kompresor. Biasanya filter ini dipasang pada bagian yang menghubungkan intake kompresor dengan dunia luar. Nah, filter udara ini harus sering dibersihkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal untuk kompresor. Nah, ada pressure gauge. Seringkali kita ingin mengetahui berapa sih tekanan udara terdapat pada tabung penyimpan kompresor. Nah, itu sering dipertanyakan. Namun kita tidak mungkin mengetahuinya tanpa ada alat bantu yang memudahkan kita mengetahui berapa sih tekanan udara yang tersimpan di dalam tabung kompresor. Nah, alat tersebutlah yang disebut dengan nama pressure gauge. Nah, pada pressure gauge ini terdapat angka-angka yang menunjukkan jumlah tekanan tabung penyimpan. Satuan yang terdapat di dalam pressure gauge ini ada dua macam, yaitu PSI dan bar. Ya. Nah, kedua ukuran tekanan udara ini mempunyai perbandingan angka masing-masing, tergantung satuan tekanan yang mana yang bisa digunakan. Nah, yang biasa digunakan ya. Nah, pressure switch. Nah, untuk menghubungkan pressure switch gauge dengan kompresor, kita menggunakan pressure switch. Ya. Nah, selain berfungsi sebagai penghubung antara kompresor dengan pressure gauge, pressure switch juga berfungsi sebagai pemutus tenaga yang digunakan kompresor apabila terjadi kapasitas tabungnya telah mencapai batas yang ditentukan. Hal ini lebih ditujukan untuk menghindarkan terjadinya overload pada tabung penyimpan. Selain itu, memutuskan arus listrik, itu pressure switch juga berfungsi untuk sensor, untuk menyalakan kembali kompresor apabila jumlah udara di dalam tabung penyimpan sudah mencapai titik minimum tekanan yang ditentukan. Dalam alat ini terdapat pengatur tekanan, baik itu tekanan maksimal maupun tekanan minimal yang tersimpan di dalam tabung sesuai keinginan kita. Ya. Nah, safety valve ya untuk tekanan kompresor yang cukup tinggi tanpa memperhitungkan kapasitas dari tabung pengaman. Ya. Nah, pada saat tekanan kompresor melebihi batas maksimal, maka alat yang secara otomatis mengeluarkan kembali tekanan udara tersebut hingga sampai ke titik aman. Apa nama alat itu? Nah, alat itu yang disebut dengan safety valve. Nah, safety valve memungkinkan untuk tidak terjadinya ledakan dalam tabung penyimpan kompresor. Nah, itu dapat kita hindari. Nah, titik maksimal pada safety valve dapat diatur sesuai dengan keinginan kita melalui pressure switch. Ya. Nah, receiver tank. Untuk menyimpan udara kompresi, diperlukan sebuah tempat yang mampu menahan besarnya tekanan udara tersebut. Ya. Tempat penyimpanan itu bisa dikenal dengan nama receiver tank. Nah, model receiver tank biasanya berbentuk tabung dengan ukuran yang bervariasi, tergantung dari kapasitas yang mampu ditampungnya. Sedangkan posisi receiver tank pada kompresor ada yang vertikal ya, dan ada yang horizontal. Biasanya receiver tank itu terbuat dari
baja plat ya, plat baja yang dilapisi dengan lapisan khusus anti karat dan dicat sesuai dengan kompresornya. Jadi sewarna dengan kompresornya. Pada receiver tank terdapat dua drain valve. Pertama, drain valve itu berfungsi sebagai pembuang air yang terdapat dalam receiver tank sebagai akibat dari kompresor udara yang dilakukan oleh kompresor. Nah, kapasitas dari receiver tank itu berkisar antara 80 galon sampai dengan 8.000 galon. Nah, tergantung dari model kompresor yang menyertainya. Nah, berdasarkan cara pengubahan tenaga atau cara kompresinya. Secara umum, kompresor itu dibagi menjadi dua jenis utama. Pertama, kompresor perpindahan positif atau positif displacement kompresor. Ya. Tekanan gas atau udara dapat bertambah dengan cara mengecilkan atau mendorong secara paksa volume gas atau udara yang dihisap masuk ke dalam ruangan atau ke dalam silinder. Ya. Nah, jenis yang kedua adalah kompresor dinamis. Nah, di sini gas atau udara yang dihisap masuk dipercepat oleh aliran sebuah impeller. Kemudian energi kinetik yang diterima oleh gas atau udara diubah menjadi energi potensial guna menaikkan tekanannya. Nah, ada juga yang disebut dengan kompresor putar atau rotary compressor. Nah, di sini dikatakan kompresor putar itu mempunyai sebuah rotor yang berputar di dalam statornya. Ya, dapat berbentuk silindris. Biasanya rotor dipasang secara esektris ya terhadap silinder. Nah, kompresor ini mempunyai getaran relatif sangat kecil dibanding dengan kompresor torak. Cara kerjanya adalah gas dimampatkan sampai suatu perbandingan volume tertentu sebelum dikeluarkan. Tekanan yang dihasilkan pada saat akan dikeluarkan tidak selalu sama dengan tekanan yang dipipa keluar. Nah, jenis dari kompresor ini ada screw atau fan. Nah, kompresor dinamika. Nah, kalau kompresor dinamika itu ada kompresor sentrifugal. Nah, di mana proses penekanan kompresor ini dasarnya terdiri dari beberapa tahap kompresi dilakukan dengan mengenakan gaya inersial ya. Inersia pada gas atau udara. Nah, gas masuk ke kompresor melalui sebuah nozzle di sisi masuknya. Kemudian waktu gas melewati sederetan sudu-sudu yang berputar atau impeller, gaya tersebut ditransmisikan untuk menambah energi kinetik aliran dengan memberikan percepatan pada gas. Sesudah itu, impellernya gas atau impellernya gas memasuki diffuser dan merubah energi kinetik menjadi energi potensial tekanan ya. Sehingga kecepatan fluida di sini bekerja berkurang ya. Kecepatan fluida kerjanya di sini berkurang. Nah, dari impeller, gas mengalir melewati sebuah fluid atau ke kolektor. Di sini gas diperlambat. Di sini gas diperlambat lagi ya. Sebelum gas itu dikeluarkan melalui nozzle. Nah, sisi keluar untuk kompresor tingkat tunggal atau masuk ke dalam tingkat berikutnya untuk kompresor tekanan banyak. Ya, jadi impeller itu mengalir melewati sebuah fluid atau kolektor. Nah, disinilah gas itu diperlambat. Ya. Nah, kompresor umumnya dipakai untuk menghasilkan tekanan tinggi dengan kapasitas yang tinggi pula. Nah, kompresor aksial. Di sini nozzle masuk ya berfungsi mengarahkan dan mempercepat aliran gas atau udara ke dalam satu pengarah. Dari sudut pengarah, gas akan masuk ke sudut putar yang akan menambahkan energi ke dalam gas. Nah,
Sudu tetap berfungsi sebagai diffuser yang membelok arah ke aliran ke deretan sudu gerak dan tingkat berikutnya. Biasanya beberapa deret pertama dari sudu tetap dapat diatur untuk penggunaan mesin di luar kondisi rancangan, sedangkan sebagian besar sudu tetap adalah fixed ya. Nah, sudu tetap dengan tingkat terakhir itu berfungsi sebagai sudu pembebas olakan sebelum aliran gas atau udara masuk lewat nosel sisi keluar ya. Jadi sebelum gas udara yang lewat nosel itu di sisi keluar. Nah, kompresor itu umumnya dipakai untuk kapasitas yang besar ya, tapi dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi.